Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Bob dan Kaum karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon. Semoga podcast ini, transkrip, dan terjemahan yang kalian dapatkan bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas budaya kesopanan di Indonesia, terutama soal mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kata-kata sopan ini juga bisa disebut kata ajaib, seperti magic words dalam bahasa Inggris. Karena hanya dengan mengucapkan kata ini, kita bisa membuat orang lain merasa dihargai. Di Indonesia, penting banget untuk kita mengucapkan kata-kata sopan ini dimanapun kita berada, di kota manapun, dengan orang manapun. Yang pertama, kata tolong bisa ditambahkan di awal, di depan kalimat sebelum meminta bantuan. Contohnya, tutup pintu dong. Kedengarannya agak kurang sopan ya, dibandingkan kalau kita tambahkan kata tolong. Tolong tutup pintu dong. Nah, kalau begini kan kedengarannya lebih sopan dan halus. Mengatakan tolong menunjukkan kalau kita menghargai bantuan atau usaha yang diberikan orang lain kepada kita. Bagaimana cara mengatakan tolong dalam bahasamu? Nah, kata yang kedua, maaf. Kata ini kita sebutkan waktu melakukan kesalahan, waktu mengakui kesalahan kita. Kalau menurutku sendiri, kata maaf ini paling sulit dikatakan. Karena saat bilang maaf, kita menurunkan gengsi, menurunkan ego kita. Dengan mengatakan maaf, menunjukkan kita memikirkan perasaan orang lain, tidak hanya perasaan kita sendiri. Bagaimana cara bilang maaf dalam bahasamu? Kata yang ketiga, terima kasih. Atau dalam bahasa sehari-harinya, makasih. Kata makasih ini bisa kita katakan setelah dibantu atau diberikan sesuatu. Dengan mengatakan terima kasih, kita menunjukkan kalau kita menghargai pemberian atau bantuan orang itu kepada kita. Pemberian ini tidak selalu tentang barang, tapi bisa juga waktu dan usaha. Misalnya, tahun lalu waktu aku wisuda, graduation, waktu wisuda di Salatiga, teman dekatku datang dari Bandung. Jadi aku bilang, makasih banyak loh, udah jauh-jauh datang dari Bandung. Pelajar di Indonesia di akhir presentasi juga selalu mengatakan terima kasih sudah mendengarkan. Dulu guru bahasa Inggrisku pernah bilang, untuk apa
setelah presentasi bilang terima kasih. Seharusnya yang dengar yang bilang terima kasih karena sudah mendapatkan ilmu. Kalau menurutku jawabannya ya karena sudah terbiasa, sudah jadi budaya mengatakan terima kasih. Nah, selain dikatakan langsung, orang muda Indonesia juga suka bilang terima kasih lewat story Instagram. Misalnya ada teman orang Indonesia yang sudah masak makan siang dan juga dibagi ke kamu. Kamu bisa foto makanan itu dan tulis, "Makasih udah masakin." Jangan lupa tag, jangan lupa tandai dia. Pasti teman itu merasa senang dan mungkin dia juga bisa post ulang foto itu, bisa repost. Selain dari perkataan, kita juga bisa mengucapkan terima kasih lewat perbuatan dengan cara membalas kebaikannya. Contohnya teman yang tadi sudah masakin kamu ayam goreng misalnya, besoknya waktu kamu masak jangan lupa dibagi ke dia juga. Inilah salah satu cara membalas kebaikan, cara balas budi. Nah, aku ingat sekali dulu waktu SMA, seorang temanku bilang, ucapan terima kasih itu hanya untuk orang-orang yang tidak terlalu dekat. Kalau sudah dekat, rasanya enggak perlu bilang terima kasih. Apakah kalian setuju? Pendapatku justru kebalikannya. Kita harus ingat mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf kepada orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang sudah lama menyayangi dan menemani kita. Supaya mereka tahu kalau kita menghargai mereka. Terkadang kita lupa ya, kalau bantuan dan pemberian mereka itu sangat berharga. Jadi dengan mengucapkan terima kasih, itu juga jadi pengingat untuk kita. Jangan sampai lupa. Jangan sampai bahasa Inggrisnya take it for granted. Nah, itu dia episode kali ini soal budaya kesopanan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Bagaimana di negara kalian atau bahasa kalian? Apakah kata-kata ini sangat penting juga? Kirimkan ceritamu atau saran lain ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk episode-episode yang ada di podcast ini. Jangan lupa juga bagikan podcast ini di media sosialmu dan berikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dah.